Halo semua, selamat datang kembali ke kelas digital kelima tentang cara penggunaan aplikasi Google Form versi PC atau laptop. Jadi di bagian keempat ini, saya akan lanjut dari formulir yang sudah kita bikin kemarin, tapi untuk video ini saya akan menuju ke bagian settings atau setelan untuk mengatur cara tampilan formulir kita dari sudut pandang responden. Jadi untuk fitur yang pertama, make this a quiz, itu kita bisa membuat formulir kita ini seperti quiz, yaitu kita bisa mengalokasikan poin ke setiap pertanyaan kita, tapi sebenarnya fitur ini kurang relevan untuk formulir kita. Jadi saya akan jelaskan secara singkat aja dan cepat. Jadi kalau kita nyalakan, ada beberapa fitur di bawah make this a quiz. Fitur pertama ini kita bisa rilis grades atau merilis nilai, itu secara langsung, immediately, atau later, yaitu nanti. Kalau nanti, ya berarti kita perlu alamat email mereka gitu. Alamat email para responden akan dikumpulkan secara otomatis saat mereka mengakses formulir kita gitu. Supaya setelah kita selesai review, kita punya nilainya, baru kita kirimkan ke alamat email yang mereka share ke kita gitu. Lalu bagian bawah ini ada miss questions, itu kita kasih tahu pertanyaan yang mereka jawab salah. Lalu correct answers, kalau kita aktifkan, itu kita kasih tahu jawaban yang benar. Setelah grade mereka dirilis, lalu point value itu kita kasih tahu total poin yang mereka jawab itu berapa kalau kita aktifkan. Lalu di bagian bawah, default question point value itu cuma berapa banyak poin yang kita alokasikan untuk setiap pertanyaan baru yang mereka jawab. Ya, bagian fitur ini itu kurang relevan, ya, jadi kita bisa nonaktifkan saja. Nah, bagian kedua ini baru yang paling relevan, responses, di mana kita bisa mengatur apakah kita mau mengoleksi alamat email responden. Nah, kita nyalakan untuk alamat email untuk fitur ini, untuk mengoleksi alamat email mereka. Kenapa? Karena biasanya kita mau memberikan respon mereka balik gitu, copy dari responnya mereka gitu ke email mereka. Jadi di sini masih off atau mati, jadi kita bisa nyalakan saja, jadi always atau when requested, alias saat respondennya ini mau dikirimkan. Kalau mereka pilih enggak, ya mereka nggak bakal dikirimkan gitu. Jadi karena ini opsional, jadi kita bisa klik when requested. Jadi ini opsional, dari respondennya bisa dikirimkan respon mereka atau enggak. Lalu kita juga bisa mengizinkan responden untuk mengedit respon mereka setelah mereka submit kalau kita menyalakan allow response editing. Lalu kita juga bisa batasi jumlah respon dari responden ini cuma boleh satu kalau kita nyalakan ini gitu. Karena ini formulir pemesanan makanan, jadi mungkin kita nyalakan saja. Jadi untuk satu individu itu cuma bisa submit satu formulir doang gitu. Jadi kalau kita nyalakan ini, individu ini atau responden ini harus sign in dulu ke akun Google mereka, supaya Google bisa tahu kalau mereka submit untuk kedua kalinya, apakah ini orang yang sama atau enggak gitu. Kalau orang yang sama, ya nggak boleh lagi, karena kita sudah limit atau batasi ke satu respon doang. Oke, terus untuk fitur berikutnya, presentation. Di presentation ini kita bisa pilih untuk show progress bar atau kasih tahu berapa jauh mereka progresnya dari awal sampai akhir formulir. Ini membantu, jadi kita nyalakan saja. Lalu kita bisa shuffle question order atau kita acak urutan pertanyaannya. Ini juga kurang relevan sih, jadi kita matikan saja karena buat apa kita acak urutan pertanyaan untuk formulir pemesanan makanan gitu. Lalu setelah di submit atau after submission, kita bisa atur pesan yang kita bisa kasih tahu ke responden setelah mereka submit. Untuk ini kita bisa edit, misalnya confirmation message-nya adalah terima kasih atas pesanannya, selamat menikmati makanannya. Kita tambahkan senyuman lah, lalu kita save. Jadi setelah responden submit, mereka bakal lihat pesan ini. Lalu kita bisa show link to submit another response, alias kita kirimkan link untuk mensubmit formulir yang sama untuk respondennya. Tapi ini kenapa auto disable, otomatis ke nonaktif, karena kita nyalakan limit to one response. Karena kita sudah membatasi respon untuk setiap respon ini cuma boleh satu, jadi nggak ada gunanya juga kalau kita kirimkan link yang sama ke mereka untuk submit formulirnya lagi kan, karena mereka nggak bakal bisa gitu. Jadi kalau kita matikan ini, baru ini otomatis nyala. Atau kita juga bisa matikan ini juga gitu. Tapi ya kita cuma dari awal udah limit batasi ke satu respon aja, jadi kita nyalakan ini otomatis mati. Terus kita juga bisa kasih tahu ringkasan dari jawaban mereka. Kalau kita nyalakan view result summary di aplikasinya,
ya. Jadi setelah mereka mengisi formulirnya, mereka bisa lihat kayak di aplikasi Google Form itu jawaban-jawaban mereka. Lalu kita bisa disable autosave for all respondents, yang berarti kita bisa mengatur kalau responden ini itu perlu save secara manual jawaban mereka gitu, bukan kita auto save lah di formulir ini. Tapi kita aktifkan saja gitu karena kita mau setiap responden itu supaya kesimpan jawabannya secara otomatis. Jadi di bagian ini, setting ini itu kita mengatur cara responden melihat formulir kita. Tapi di bagian default ini itu cara kita mengatur formulir kita sendiri gitu. Jadi bagian form defaults itu kita bisa mengkoleksi alamat email ini untuk setiap form baru yang kita bikin kalau kita nyalakan. Jadi kalau kita bikin form baru, itu kalau kita nyalakan ini ya, itu kita bakal secara otomatis mengoleksi alamat email mereka gitu. Tapi kan bisa aja kita bikin form baru, tapi kita nggak mau alamat email respondennya. Jadi kita mau fleksibel, kita matikan saja. Lalu untuk bagian berikutnya question default, itu kalau kita mau bikin setiap pertanyaan baru yang kita bikin di form baru, itu semuanya langsung auto required gitu, alias langsung harus dijawab semuanya gitu lah, secara otomatis. Kalau nggak dijawab, nggak bisa submit formulirnya. Tapi karena kita mau lebih fleksibel, jadi kita matikan saja gitu. Jadi ini opsional nanti buat kita. Oke, jadi sekian saja untuk bagian setelannya atau settings. Untuk video berikutnya, saya akan bahas cara kita melihat formulir kita dari sudut pandang respondennya setelah kita mengatur bagian setelannya ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat.